Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ya, ayo nak, Lukas. Ya, ada. Oke, Ibu Guru, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, silakan duduk. Ya, Bu. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apa kalian senang, sedih, atau kalian marah? Senang. Oke, harus senang ya karena kita mau belajar dengan Ibu. Oke, sebelum memulai Ibu presensi dulu ya. Ya. Lukas, Hadir, Bu. Nia, Inde, Hadir. Elis. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Ada yang sakit? Ada, Bu. Siapa? Anu. Oh ya, nanti Ibu izinkan. Ada yang belum hadir? Brain, Bu. Oh, Brain. Oke. Di sini ada kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama ya. Yang pertama, itu menghormati guru dan teman serta tidak menggunakan kata-kata kasar dalam pembelajaran. Yang kedua, mendengarkan saat guru atau teman berbicara dan tetap kondusif. Yang ketiga, berani bertanya jika tidak paham dan menyampaikan pendapat dengan sopan. Yang keempat, meminta izin sebelum meninggalkan kelas, misalnya ke toilet. Dan kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Disepakati semuanya? Disepakati, Bu. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini itu tentang, kita sudah ada di bab 6 ya, yaitu tentang peranku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, minggu lalu anak-anak sudah belajar tentang norma. Masih ingat apa itu norma? Oke, ada norma apa saja? Norma kesopanan. Oke, berarti sekarang kita akan melanjutkan materi tentang peraturan dan tanggung jawabku. Apa anak-anak? Peraturan dan tanggung jawabku. Oke, sebelum kita mempelajari materi tentang peran dan tanggung jawabku, Ibu akan ada ice breaking tentang lagu aturan di sekolah. Ayo anak-anak semuanya berdiri. Oke, jadi nadanya itu adalah naik becak. Anak tahu kan? Sebentar. Ah. Ayo, mari kita belajar mengenal macam-macam aturan di sekolah. Apa sajakah itu? Dengar seksama. Ayo kita sambutkan berangkat tepat waktu, Menjaga kebersihan agar sekolah kita tetap bersih dan nyaman. belajar dengan tertib dan menghormati guru. Itulah aturan harus dijalankan. Itulah aturan yang harus dijalankan. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan peraturan dan tanggung jawab yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakat dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan peraturan dan tanggung jawab yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakat dengan baik. Jadi dengan mempelajari materi ini, anak-anak dapat menerapkan peraturan yang ada di sekolah dan di lingkungan masyarakat dengan baik. Dalam kegiatan belajar kita hari ini itu ada diskusi, ada kegiatan diskusi kelompok. Yang kedua ada juga games dalam bentuk kuis. Dan yang ketiga akan ada tanya jawab. Oke anak-anak, di sini ada video tentang melanggar aturan di sekolah. Silakan disimak ya anak-anak. Iya, Bu. Fandi, kamu tidak salah sepatumu. Maksudku, apa kamu sadar jika kamu pakai sepatu dalam hijab? Tentu saja, Bi, aku sadar. Memang salah ya? Ya jelas salah dong. Salah apa nih? Salahnya di mana, Bi? Kamu kan tahu, kalau peraturan di sekolah kita mewajibkan setiap siswa memakai sepatu berwarna hitam. Iya, aku tahu. Coba itu. perhatikan siapa yang pakai sepatu warna lain. Iya, Bu.
suka sekali berbuat dulu ya. Berbuat ulang bagaimana sih, Dik? Begini nih, kita kan harus memakai sepatu berwarna hitam ke sekolah. Nah, kalau kamu langgar, pasti kamu ditegur sama guru karena tidak mengikuti peraturan yang ada. Mana buktinya, Dik? Dari tadi belum ada guru yang menegurku tuh. Tunggu saja, Dik. Oke, anak-anak sudah disimak semuanya videonya? Sudah, Bu. Nah, apakah kalian pernah melihat teman kalian yang melakukan pelanggaran tersebut? Oke, ada dalam kelas ini siapa yang menggunakan sepatu warna lain? Oke, ke depannya tidak boleh seperti itu ya. Oke, nah kira-kira apa yang akan terjadi jika teman kalian memakai sepatu yang tidak berwarna hitam? Oke, itu termasuk kegiatan apa? Melanggar? Oke, itu artinya dia sudah melanggar aturan yang berlaku di sekolah. Oke. Silakan disimak anak-anak. Bahwa di setiap sekolah pasti memiliki peraturan. Apa saja sih peraturan yang ada di sekolah? Yuk cari tahu agar kita dapat memahami peraturan yang berlaku di sekolah. Datang tepat waktu. Setiap hari kamu wajib bangun pagi, sebab selain dari kesehatan, bangun pagi juga membantu kamu agar tidak telat ke sekolah. Sebab pukul 7.00 kamu sudah harus masuk ke dalam kelas. Berpakaian rapi. Setiap hari Senin hingga Sabtu, siswa-siswi mengenakan pakaian yang berbeda-beda setiap harinya. Untuk hari Senin, siswa-siswi wajib mengenakan pakaian merah dan putih. Ingat loh, jangan lupa untuk memasukkan baju ke dalam celana atau rok ya. Dan kalian juga untuk menggunakan dasinya. Rajin masuk kelas. Setiap hari Senin hingga hari Sabtu, kamu harus masuk kelas agar kamu tidak tertinggal pelajaran. Apabila kamu sakit atau kamu ingin pergi dengan orang tua, maka orang tua kamu harus izin buat kelas. Menjaga kebersihan. Ada masih gagal kalau bersih itu pangkal sehat. Ya, kita harus menjaga kebersihan agar kita tetap sehat. Di sekolah kita caranya gampang loh, yaitu dengan cara piket dan membuang sampah pada tempatnya. Tertib di kelas. Pada saat kamu sudah memasuki kelas, maka kamu harus memperhatikan guru yang ada di depan kamu agar pelajaran yang diberikan oleh guru dapat kamu mengerti. Dan itulah peraturan dan tata tertib yang. Jadi anak-anak, waktunya kita untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok. Nah, jadi sini ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Jadi dalam 4 kelompok itu, satu kelompoknya terdiri 5 atau 6 orang ya. Silakan dipilih temannya. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke. Jadi di depan sini ibu punya warung jajanan tradisional, yaitu ada peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Nah, oke, LKPD sini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok sini kelompok 2. Coba ada gunting. Kelompok 3. Nah, di sini. Kelompok 4 yang di belakang. Ya, Bu. Yes. Ini. Ya, jadi anak-anak akan bekerja sama dalam kelompok yang tadi ibu sudah bagi, dan kalian akan maju di depan. Jadi satunya bagian menempel dan yang satunya bagian boleh maju ke depan untuk mengambil jajanan yang sudah ada di depan. Ini kan anak-anak sudah lihat kan ada jajanan apa saja. Apa yang bisa ya di depan, coba lihat ada jajanan apa saja. Nah, ada donat, ada es pisang hijau, kue lapis, semuanya. Jadi di dalam jajanan ini ada berisi tentang peraturan tertulis dan tidak tertulis. Tadi anak-anak ibu sudah jelaskan kan apa itu peraturan tertulis dan tidak tertulis. Ya, Bu. Oke, jadi peraturan tertulis dan tidak tertulis itu baik di sekolah, di rumah atau di masyarakat. Jadi dalam waktu berkali kalian mau mengerjakannya berapa menit anak-anak? 2 menit, Bu. 3 menit cukup ya. Oke, ibu berikan kalian waktu 3 menit. Ibu kan kemarin sudah janji kalian untuk bawa gunting dan lem. Apa dibawa semuanya? Dan dalam satu kelompok itu harus kerjasama. Kerjasama dan ya harus tanggung jawab ya, kompak ya. Jadi satunya boleh maju ke depan untuk menggunting jajanan yang di depan, dan yang teman yang lain boleh menempel. Dan saat menempel tidak boleh asalan ya, harus tahu mana, lalu kalian harus berpikir kira-kira
dalam notes dalam jajanan tersebut, ya nak? Saya 2 orang nggak boleh. Oh ya boleh. Jadi harus ini ya, kalian harus berbaris yang rapi. Jadi di dalam notes itu kan ada peraturan tertulis dan tidak tertulis. Jadi kalian dalam mengerjakan LKPD ini kalian akan gunting dan menempelkan gambar mana yang termasuk peraturan tertulis dan mana peraturan tidak tertulis. Nanti Ibu akan cek kelompok yang benar akan Ibu berikan hadiah. Oke, sudah siap semuanya? Enggak, Bu. Kita breakin dulu. Ayo anak-anak semua berdiri. Semangat bersemangat bersemangat. Janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Ayo anak-anak, perwakilan kelompok saja yang maju untuk gunting di depan. Guntingnya harus secara acak ya, secara acak. Ayo. Jangan 2 atau 3 gitu. Ayo. Ya, nah guntingnya satu-satu ya. Jangan tempel, kalian baca dulu notesnya. Kira-kira ini termasuk peraturan tertulis atau tidak tertulis ya. Oke, boleh kalau diambil secara acak. Kalian mau pilih jajanan yang mana? Boleh. Mana? Wah, penting belajar. Oke, waktunya sudah selesai. Letakkan alat kalian di meja, tidak ada yang memegang lagi. Ya, Bu. Oke. Kelompok mana yang sudah? Kami dari kelompok Alferik. Yang pertama itu peraturan tertulis, yaitu tidak mengambil hak orang lain, menjaga tempat umum tetap bersih, mematuhi tiket, tidak melempar sampah ke sungai, mematuhi jalur tiket, tidak merusak tempat duduk umum. Tidak tertulis, menghemat listrik, menyapa tetangga saat lewat, tidak menciptakan kecelakaan kecil, mengucapkan salam saat pulang, makan di meja makan.
Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Nova. Oke. Oke, kita cek secara bersama-sama ya. Ya, Bu. Nah, tidak mengambil hak orang lain ini termasuk peraturan tertulis atau tidak tertulis? Tidak tertulis. Tulis. Menjaga tempat umum tetap bersih. Oke, tertulis ya. Karena kalian pernah melihat poster kan di taman itu. Yang ketiga, mematuhi guru piket. Tertulis ini di mana? Di mana biasanya? Di sekolah. Kalau tidak melempar sampah ke sungai ini termasuk peraturan di mana nih? Masyarakat. Mematuhi jadwal piket. Apa? Oke, tidak tertulis di sini itu menghemat listrik, menyapa tetangga saat lewat, tidak menertawakan kecelakaan kecil, mengucapkan salam saat pulang, makan di meja makan. Oke, kita tahan dulu. Jangan mana ada yang mau presentasi, silakan kumpul saja ibu nilai. Oke, ini dari kelompoknya Lukas. Meja. Oke, dari hasil yang ibu lihat, anak-anak semua ternyata sudah paham ya tentang peraturan tertulis dan tidak. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Oke. Nah, semuanya benar. Dan tadi kan kesepakatan kita kerjanya berapa menit? 3 menit. Dan kelompok yang tepat dan juga tepat waktu itu adalah kelompoknya Nova. Oke, yang lain tidak boleh berkecil hati ya. Oke, ibu akan memberikan hadiah untuk kalian. Apa nak? Oke. Masih ada yang mau, siapa yang mau? Aduh, jajanan ibu kurang. Oke, mana tadi? Udah habis nak, maaf ya ibu. Oke, nanti anak-anak ada yang bisa menjelaskan manfaat kita mempelajari materi hari ini? Kalau siapa? Ayo silakan angkat tangan. Dolin, ayo nak. Supaya kita bisa menaati aturan, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Dolin. Ayo, Bu. Oke, ayo nak. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, ayo nak. Saling menghormati, Bu. Oke, betul ya. Baik anak-anak, jadi peraturan tertulis maupun tidak tertulis itu harus kita taati ya, baik itu kepada teman kita di sekolah ataupun di rumah. Oke, jadi harapan ibu dengan kalian mengerjakan LKPD ini kalian dapat melakukannya ya di kehidupan kalian sehari-hari. Oke. Peraturan itu terdiri dari 2 macam, ada peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Nah, peraturan tertulis itu biasanya dibuat oleh pemerintah, pengelola suatu tempat atau pemimpin negara. Nah, peraturan tidak tertulis itu biasanya disepakati di suatu masyarakat atau ada juga aturan di rumah. Di rumah kalian punya aturan nggak kalau dikasih orang tua? Ada kan? Nah, contoh peraturan tertulis di sekolah itu ada memakai seragam sesuai jadwal. Hari Senin biasanya pakai seragam apa? Hari Selasa? Merah putih. Rabu? Kamis menggunakan batik. Hari Jumat menggunakan? Oke. Nah, yang kedua datang tepat waktu. Yang ketiga menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Nah, contoh peraturan tertulis di masyarakat itu tidak membuang sampah sembarangan, mematuhi peraturan lalu lintas, dan mengikuti kegiatan kerja bakti. Nah, contoh peraturan tidak tertulis itu pertama bersikap sopan baik tutur kata atau perilaku. Yang kedua menghormati yang lebih tua. Yang ketiga menyapa tetangga jika berpapasan di jalan. Yang keempat tidak menyalakan musik keras saat malam hari. Yang kelima tidak membuat kebisingan saat waktu ibadah warga lain. Jadi ketika ada teman-teman kalian yang beribadah, kalian tidak boleh mengganggu ya. Oke. Nah, sedangkan tanggung jawab itu adalah bagaimana kita menaati dan mematuhi peraturan yang sudah ada. Jadi jika ibu memberikan kalian tanggung jawab, misalnya tugas, berarti
apa yang harus kalian lakukan? Oke, berarti itu adalah tanggung jawab yang Ibu berikan kepada kalian. Jadi kalian harus mengerjakan tugasnya. Oke. Oke anak-anak, kita sudah selesai dalam pembelajarannya. Ada yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Bu. Oke, silakan Nak Lukas. Bu, jadi kita penting belajar peraturan tertulis dan tidak tertulis itu, supaya yang pertama kalau tertulis kan pada umumnya Bu, sementara tertuliskan itu terjadi di masyarakat atau tulisan warga. Oke, tepuk tangan untuk Lukas. Oke, jadi anak-anak, peraturan itu dibuat untuk kebaikan kita bersama. Nah, peraturan itu dapat membantu kita menjaga ketertiban, keamanan, dan juga kenyamanan kita baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan sekitar. Nah, setiap orang memiliki tanggung jawab. Kita harus melaksanakan kewajiban sesuai peran kita, seperti menaati aturan sekolah, menjaga kebersihan, dan menghormati orang lain. Nah, di rumah juga kita belajar sopan kepada orang tua dan juga keluarga kita ya. Nah, kita harus belajar sopan, disiplin, membantu orang tua. Nah, sedangkan di sekolah kita belajar dengan tertib dan bertanggung jawab. Nah, ingat ya anak-anak, dengan mematuhi peraturan tertulis maupun tidak tertulis, hidup kita akan menjadi nyaman, aman, dan juga menyenangkan. Oke. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, senang ya. Nah, oke, adakah kesulitan saat pembelajaran tadi? Oke. Jadi bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan? Kalian tidak ada ya? Oke. Kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri, kita semuanya berdiri, kita ice breaking dulu. Tepuk pulang. Dapat ilmu, hati senang. Mari pulang. Hore. Oke. Ibu minta satu, ada yang bersedia untuk memimpin kita doa pulang? Oke, silakan Nak. Guru dan teman-teman, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Berdoa siapa percaya kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nak. Silakan duduk. Baik anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, selamat siang teman-teman. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan mengobservasi Ibu Lili Lenora Maklori. Mungkin untuk lebih tepatnya saya langsung persilakan kepada tim observator untuk memberikan penilaian. Oke, dari saya itu di keterampilan mengajar pertama sampai ke-8 itu semuanya sudah baik. Untuk kedepannya lagi itu lebih bagus lah. Baik, dari saya dari keterampilan mengajar pertama sampai terakhir itu baik, hanya guru kurang senyum, bersemangat. Dari saya semuanya sangat baik ya. Mungkin kedepannya lebih bagus lagi dari ini. Oke, baik, terima kasih. Mungkin karena sangat bagus, saya langsung memberikan kesempatan kepada Ibu Lili Lenora Maklori untuk memberikan tanggapannya. Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih juga kepada tim observer sudah menilai saya, sudah mengikuti dari proses kegiatan dari awal sampai selesai. Semoga kedepannya kita bisa lebih belajar, kedepannya lebih baik lagi. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi mungkin untuk observasi kali ini mungkin untuk Ibu Lili semuanya sudah sangat bagus. Mungkin cuma kurang senyum aja, jadi ditambah senyuman biar lebih manis. Oke. Akhir kata, selamat siang. Ya.